Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elvira Konita dengan NPM 2213024007 kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tutorial pembuatan website menggunakan wordpress.com sebagai tugas akhir dari mata kuliah Produksi Media Pembelajaran Biologi. Baik, langsung saja untuk tutorialnya. Pastikan komputer atau laptop yang kita gunakan terhubung dengan koneksi internet. Selanjutnya, siapkan dokumen yang akan kita masukkan ke dalam website tersebut. Kemudian kita klik Google. Kita tulis wordpress.com. Selanjutnya kita pilih yang bagian atas, klik Get Start. Kemudian kita klik Get Start. Selanjutnya kita continue dengan Google. Nah, di sini kita bisa pilih menggunakan akun Google. Klik. Lanjutkan. Nah, di sini kita bisa memilih domain. Untuk domain yang saya gunakan, di sini kita bisa ekosistem alam kita. Oke. Nah, di sini banyak sekali domain yang bisa digunakan. Nah, di sini ada ekosistem alamkita.blog, ekosistemalamkita.com. Nah, kita pilih yang free atau yang gratis, di mana domainnya ekosistemalamkita.wordpress.com. Kita pilih, kemudian kita klik continue. Di sini kita start with free, klik. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini kita bisa memilih tema yang kita gunakan sebagai template dalam website kita. Nah, untuk yang tulisan upgrade atau bintang tersebut itu merupakan tema yang berbayar. Nah, di sini kita bisa pilih menggunakan tema seperti apa. Di sini saya akan memilih yang ini, klik. Oke, selanjutnya continue. Oke, kemudian kita klik yang read your first post, klik. Oke, baik, di sini bisa kita mulai membuat website kita dengan membuat judul mengenal ekosistem alam. Oke, baik. Nah, di sini bisa kita masukkan paragraf atau berupa kata-kata pengantar. Nah, di sini bisa saya masukkan sebagai pengenalan atau sebagai ucapan selamat datang di website yang saya buat. Sini bisa kita paste. Nah, untuk merapihkan dari paragraf tersebut bisa kita klik di sini, bisa untuk yang rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Nah, untuk yang justify kita klik yang tanda panah ke sini, tanda panah ke bawah, klik. Kemudian kita pilih justify kanan kiri. Nah, kemudian di sini ada tambahan di mana type atau choose a block ini bisa kita gunakan untuk menambah elemen. Nah, di sini kita browse all. Nah, di sini banyak sekali elemen yang bisa kita masukkan ke dalam website kita. Di elemen tersebut ada preview, di mana ketika kita memilih si elemen ini akan terbentuk atau akan terlihat seperti apa di dalam website kita. Seperti itu. Nah, di sini ada preview berupa heading, kemudian untuk listnya ada previewnya, kemudian list item, kemudian quotes, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menambahkan gambar, image, kemudian. Nah, di sini bisa kita upload dari laptop kita, atau kita bisa juga buat dengan AI, atau kita bisa masukkan menggunakan URL. Ini kita upload. Nah, sini kita pilih gambar untuk kita masukkan, klik, open. Oke.
Di sini gambar sudah mulai terlihat, kita bisa besarkan. Nah, oke, klik bawahnya lagi. Nah, di sini bisa kita tambahkan elemen. Nah, di sini saya akan menambahkan elemen quotes di sini kita bisa tambahkan quotes dari Dr. Jane Goodall, seorang primatolog dan aktivis lingkungan. Nah, ini kita bisa tambahkan. Oke, klik. Oke, next. Selanjutnya kita bisa klik lagi di bawahnya untuk menambah elemen yang lain. Ini bisa kita tambahkan elemen yang lain. Di sini saya akan menambahkan elemen berupa detail, di mana detail ini materi yang akan ditampilkan dalam website itu tidak langsung ditampilkan, melainkan itu kita harus buka terlebih dahulu subbabnya, baru materi tersebut akan ditampilkan, seperti itu. Klik details. Nah, di sini ada judulnya, bisa kita tulis apa itu ekosistem. Nah, untuk di sini tuh ini adalah untuk menulis kalimat atau paragraf yang nantinya akan keluar atau akan disembunyikan terlebih dahulu, baru ketika si apa itu ekosistemnya diklik baru materinya keluar. Nah, di sini kita bisa copy dari materi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita siapkan sebelumnya itu untuk memudahkan dalam pembuatan website, jadi tinggal copy paste. Oke, kita masukkan paste. Nah, sama seperti paragraf yang awal tadi, untuk merapihkan dari kalimatnya, dari paragrafnya kita blok semua dulu. Nah, ini bisa klik justify, atau mau rata tengah bisa juga, untuk rata kiri juga bisa. Nah, untuk yang lebih rapi menurut saya gunakan yang justify atau rata kanan kiri. Nah, selanjutnya kita bisa klik di tempat yang lain. Setelah dibuat dari materi yang pertama tadi, apa itu ekosistem, kita buat kembali, choose a block, kita pilih lagi yang details, klik lagi. Di sini sama, kita buat judul yang sama, kita buat judul tentang karakteristik dari ekosistem. Di sini bisa kita copy juga. Oke. Karakteristik ekosistem. Ekosistem. Ini kita tambahkan. Nah, oke. Sama seperti yang tadi, untuk merapihkan paragrafnya, klik, kemudian kita blok semua. Kita pilih yang justify. Opsional sebenarnya, kalau teman-teman mau yang rata kiri, itu bisa juga di rata kiri. Kalau mau yang rata tengah, nih, kalau mau rata kiri bisa, rata tengah bisa, rata kanan bisa. Nah, kalau saya pilih yang justify. Tuh. Oke, begitu seterusnya. Nah, kita buat lagi type choose a block, kita buat lagi yang details. Nih, kita klik lagi yang details, klik. Nah, di sini kita akan masukkan materi yang komponen ekosistem. Ini bisa kita copy. Kemudian kita kembali lagi ke website. Nah, di sini kita tulis judulnya komponen ekosistem. Nah, sama kita tulis yang di type to add a head block. Kita klik juga, masukkan si kalimat yang telah kita copy sebelumnya. Paste. Sudah masuk semua. Bisa menambahkan details yang lain. Klik details lagi. Sampai semua subbab sudah terisi. Di sini ada macam-macam ekosistem. Ini kita buat macam-macam ekosistem. Kita klik lagi,
type to add a height block. Nah, di sini ada berdasarkan tempatnya ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ekosistem darat. Di sini ada contohnya hutan hujan tropis. Kita klik di sini, enter. Kemudian kita bisa tambahkan gambar. Ini contoh dari hutan hujan tropis itu seperti apa. Kita klik yang image, kemudian klik upload untuk menambahkan gambar. Nah, kita klik yang hutan hujan tropis. Klik open. Nah, untuk menambahkan atau menyisipkan gambar. Hutan gugur juga sama, kita bisa klik seperti ini. Nah, begitu seterusnya untuk menambahkan materi dan gambar. Baik, selanjutnya, selain kita bisa menambahkan judul, kemudian paragraf, gambar, quotes, dan detail, yang mana detail ini ketika kita klik baru muncul si materi yang ditampilkan. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan bottom. Nah, di sini kita bisa klik kita bisa tulis dulu untuk informasi lebih lengkap bisa klik di bawah ini. Ini kita bisa menambahkan bottom, di mana bottom ini akan langsung hyperlink ke tambahan materi yang bisa kita masukkan ke dalam website tersebut. Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk judulnya. Misal di sini saya akan menambahkan judul Flipbook Ecosystem. Nah, di sini kita bisa tambahkan link, hyperlink. Nah, di sini kita bisa copy linknya, masuk kembali ke sini, kita paste, kemudian enter. Nah, di sini sudah hyperlink. Kemudian kita buat buttons yang lain, itu PPT materi. Kita bisa tambahkan linknya. PPT materi, kita copy, dan kita tambahkan, lalu enter. Setelah website yang kita rancang atau kita buat ini sudah siap, kita bisa klik yang publish. Di sini kita bisa lihat yang view post. Nah, ini merupakan tampilan website yang kita buat, di mana di sini ada judulnya, mengenal ekosistem alam, kemudian di sini ada autornya, kemudian di sini ada kalimat awal atau kalimat pengantar sebelum masuk ke materi. Nah, di sini ada quotes untuk menambah semangat belajar kita mengenai pembelajaran ekosistem. Nah, di sini ada materi, di mana materi ini tidak langsung terlihat, melainkan kita klik terlebih dahulu baru terlihat. Nah, di sini dimaksudkan agar lebih ringkas atau lebih rapi, terlihat rapi gitu. Jadi ketika kita ingin melihat materi sebabnya, baru kita klik. Kalau sudah selesai, kita tutup kembali. Gitu seterusnya. Nah, di sini merupakan ada hyperlink, tambahan materi, klik yang akan mengarahkan ke Flipbook berupa tambahan materi mengenai ekosistem. Nah, ini oke. Baik. Nah, di sini juga ada PPT dari materinya yang kita hyperlinkkan. Nah, oke. Di mana materi ini sebelumnya sudah kelompok kami buat menggunakan AI, yaitu Teachy.com. Oke. Nah, di sini merupakan tampilan dari website yang sudah kita buat mengenal ekosistem alam. Kemudian ada kalimat pengantar, gambar, quotes, tambahan materi,
Kemudian di sini ada materi untuk lebih lengkapnya lagi. Nah, kalau dirasa website yang kita buat ini kurang atau perlu ditambahkan sesuatu, kita bisa klik yang edit post. Untuk mengubah dari tema, kita bisa klik yang change theme. Nah, untuk yang meluncurkan site atau mempublish agar website kita bisa dilihat oleh orang lain, kita bisa klik yang launch site. Oke. Nah, di sini merupakan tampilan setelah kita publish. Kemudian ini view-nya. Nah, ini merupakan link dari website kita. Nah, kita bisa melihat dari website yang sudah diluncurkan. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan hasil dari website yang telah kita buat, di mana terdapat judul mengenal ekosistem alam, kemudian ada materinya, kemudian ada hyperlink ke materi yang dituju. Untuk melihat atau ketika kita men-share website tersebut, kita bisa klik. Ini merupakan tampilan dari website yang telah kita buat, di mana di sini terdapat judul, kemudian kalimat pengantar, gambar, kemudian ada quotes, ada tambahan materinya yang ketika kita buka terlebih dahulu, dan di sini juga ada hyperlink dari materi tersebut atau tambahan materi untuk memperdalam materi mengenai ekosistem. Baik, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan mengenai pembuatan website menggunakan wordpress.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.